Tapi pas pintu toilet ini dibuka, pemandangannya itu langsung berubah total. Jadi di sekitar toilet ini bukan lagi koridor sekolah, semua itu gelap kayak malam hari. Tapi yang membuat Ratih kaget, di antara mereka yang lalu lalang itu ada seorang perempuan. Nah, perempuan ini mirip banget dengan Bu Elin, gurunya si Ratih ini. Terus karung-karung itu yang dilihat Elin ini basah dan kayak menggumpal. Salah satu dari orang-orang ini membuka karungnya sedikit. Nah, di dalam karung itu terlihat ada ujung tangan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan kisah yang dikirim oleh Sobat Gembara yang bernama Arif Rahman yang asalnya dari salah satu kabupaten di Jawa Timur. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Gembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Gembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita di episode kali ini dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Arif Rahman. Mas Arif ini asalnya dari sebuah daerah di Jawa Timur, dan atas permintaan Mas Arif, untuk nama daerah diminta untuk disamarkan. Jadi kita sebut saja nama daerahnya ini Desa Beringin, lokasinya ada di Jawa Timur. Jadi Mas Arif ini adalah sarjana pendidikan sejarah dari sebuah kampus di Surabaya. Dan pada saat ini beliau mengajar di salah satu sekolah swasta di daerah Gresik, Jawa Timur. Tapi cerita yang dibagikan Mas Arif ini, kejadiannya itu di salah satu sekolah SMP, tapi bukan di Gresik, tapi sebuah kabupaten lain yang ada di Jawa Timur. Nah, cerita ini menceritakan dua orang yang nggak saling tahu kalau mereka ini mengalami hal yang sama, di waktu yang sama juga. Jadi kisah ini terjadi ketika waktu itu Arif juga mengajar di sekolah tersebut. Dan cerita pertama ini datang dari seorang guru bernama Elin, dan satunya lagi ini dari seorang murid yang bernama Ratih. Dua-duanya itu tinggal di daerah Jawa Timur, dan Elin waktu itu sudah sekitar 2 tahun mengajar di sekolah tersebut. Kalau Bu Guru Elin ini dikenal orangnya sabar, dia selalu penampilannya rapi dan sering disukai banyak-banyak murid karena cara ngajarnya itu enak, dan dia orangnya juga sopan. Dan hari kejadian itu, Elin ini ingat betul jamnya, waktu itu sekitar jam 10 lebih 15 menit, dan waktu itu bertepatan dengan pergantian pelajaran. Nah, Elin ini keluar dari ruang guru seperti biasa, dia mau menuju ke kelas. Kelasnya itu ada di lantai 2. Dan setiap kali menuju ke atas atau menuju ke kelas itu, semua guru itu selalu melewati lorong panjang. Nah, lorong itu nggak terlalu lebar, tapi cukuplah untuk 2 orang berjalan berdampingan. Dan meskipun siang hari kondisinya, lorong itu memang agak gelap, karena lampunya juga jarang dinyalakan. Nah, ditambah lagi, waktu itu adalah musim hujan dan kondisinya ini lagi mendung. Tapi hari itu pas waktu Elin ini lewat, suasananya itu malah jadi lebih gelap dari biasanya. Dia sempat berpikir mungkin Pak Sumir ini belum sempat nyalakan lampu. Karena orang yang bertugas untuk menyalakan lampu, terus pokoknya membereskan semua yang nggak beres di sekolah itu adalah Pak Sumiri. Jadi ketika Elin lewat sana, itu suasananya ini tambah gelap dan lampu belum dinyalakan. Awalnya Elin nggak terlalu memperhatikan. Dia pikir mungkin waktu itu memang lagi mendung
Dan memang Pak Sumiri ini lagi lupa nyalakan lampu. Nah, tapi beberapa langkah kemudian, semua itu jadi berubah. Jadi dalam hitungan detik, lorong itu jadi gelap total. Bukan redup, tapi benar-benar gelap seperti malam hari. Elin berhenti di situ, dia nggak bisa melihat apapun, bahkan dia mau ngelihat jam tangannya ini nggak bisa. Dan belum sempat mikir panjang, pandangannya ini langsung hilang, dan kondisi di sana ini kosong, hanya hitungan detik, dan setelah itu Elin sadar bahwa dia nggak lagi berada di lorong sekolah itu. Jadi Elin waktu itu berdiri di sebuah tanah lapang yang luas banget dan kondisinya gelap seperti malam hari. Udara di sana juga lembab dan aneh. Nah, di kejauhan itu terdengar suara angin tapi nggak ada pohon yang bergerak sama sekali. Sekitar 20 meter persis di depan Elin itu ada 3 orang yang jalan pelan dari arah selatan sambil mereka itu kayak manggul karung besar-besar. Elin sempat terpaku di situ karena ngelihat gelagat dari orang-orang ini, kayaknya mereka ini orang-orang nggak benar, kayak yang dibawa itu bukan sesuatu yang baik. Dalam batinnya dia bilang, ini aku di mana? Dan kondisinya itu dia masih pakai seragam mengajar, dia masih pegang buku catatan juga. Tapi di sekelilingnya ini nggak ada gedung sekolah, nggak ada tembok sekolah. Jadi yang dia lihat ini cuma tanah lapang yang warnanya itu hitam semua. Lapangannya juga luas dan kondisinya sepi. Hanya ada 3 orang tadi yang lewat dan kemudian 3 orang tadi ini sudah nggak terlihat lagi. Dan ketika Elin ngelihat ke 3 orang itu, 3 orang ini nggak melihat ke arah Elin. Mereka itu jalannya lambat dan kayak lagi menuju ke satu tempat. Elin sempat berusaha manggil, Pak, Bu, karena dari kejauhan nggak jelas ini 3 orang ini laki-laki semua atau ada perempuannya. Jadi dia manggil, Pak, Bu, tapi anehnya suaranya itu nggak bisa keluar. Jadi tenggorokan itu rasanya kayak terkunci dan dia coba lari mendekati arah orang itu, tapi langkahnya itu terasa berat, kayak seolah-olah tanah di bawahnya itu menahan kakinya Elin. Orang-orang ini itu semakin jauh dan semakin nggak terlihat lagi dan Elin ini mulai panik. Spontan waktu itu, air mata Elin ini keluar sendiri. Jadi dia nangis. Karena saking paniknya. Dalam hati dia berkata, ya Allah, apa aku ini sudah mati ya Allah? Apa seperti ini akhirat itu ya Allah? Terus dia berkata dalam hatinya, ya Allah, aku belum mau mati ya Allah. Nah, bersamaan dengan itu, ada bau yang menyengat banget. Jadi Elin ingat, bau itu adalah bau belerang. Tapi ada bercampur dengan aroma-aroma kopi. Pokoknya aneh banget. Elin ingat, dia ini pernah rekreasi ke daerah Gunung Ijen. Dan pas mendekati puncak Ijen itu dia pernah mencium aroma yang menyengat, yaitu aroma belerang. Jadi di situasi itu, Elin yakin bahwa bau yang dia cium, yang baunya menyengat itu adalah bau belerang. Tapi anehnya ada juga bau kopi yang baru dipanggang. Nah, Elin di situ berusaha menutup hidung, tapi baunya itu kayak serasa nempel di hidung. Dan beberapa menit kemudian, dia melihat di ujung tanah lapang itu ada hutan yang lebat banget, pohon-pohonnya juga tinggi, daunnya rapat, kayak seolah hutan ini nggak pernah dijamah manusia sebelumnya. Terus di sela pepohonan-pepohonan itu terlihat ada cahaya-cahaya kecil dari lampu minyak. Nah, Elin akhirnya jalan menuju ke arah sana, dia jalan pelan banget, karena tanahnya itu lembek. Dan setelah menempuh kira-kira sekitar 200 meteran, dia jalan, dia sampai di tepi sebuah perkampungan kecil. Jadi di situ hanya ada 7 rumah. Semua rumah itu terbuat dari bambu dan kayu. Dan di depan rumah-rumah itu ada obor dan juga lampu minyak yang menggantung. Cahayanya itu kuning redup. Elin diam di situ. Dia nggak tahu harus ke rumah yang mana. Di rumah pertama dia ngelihat ada seorang bapak-bapak memang di situ. Tapi bapak-bapak ini kayak sibuk lagi mengikat 2 ekor kambingnya. Dan di rumah yang kedua ada seorang ibu dan seorang anak perempuan kecil. Mereka ini lagi menata sesuatu di lantai tanah, tapi nggak jelas apa yang mereka tata. Tapi yang membuat Elin itu benar-benar merinding, semua orang di kampung itu tuh pakai pakaian yang sama modelnya. Jadi mereka pakai kain lusuh dan nggak pakai alas kaki. Dan bentuknya itu benar-benar kayak orang pedalaman zaman dulu. Elin sebenarnya di situ sudah nyoba menyapa seorang ibu. Yang ibu ini lagi bersama anaknya. Tapi baru saja dia mendekati ibu itu dan anaknya ini, si ibu itu langsung narik anaknya masuk dan langsung nutup pintu rumah. Elin akhirnya berhenti di depan rumah yang ketiga. Pintu rumahnya itu memang agak kebuka sedikit. Terus dari celah pintu itu, Elin sempat ngelihat ada seorang anak perempuan lagi duduk di lantai. Posisinya itu membelakangi pintu. Nah, wajah si anak perempuan ini itu sekilas terlihat dari samping, rambutnya itu sebahu, matanya agak bulat, dan Elin ini kaget.
Karena wajah anak perempuan itu kok mirip dengan salah satu muridnya yang namanya Ratih. Elin sempat batin di situ loh. Itu kan Ratih. Tapi pintu itu langsung ditutup dari dalam. Akhirnya Elin ini berdiri lama di depan rumah itu. Dia nggak tahu kok kenapa semua orang di sana ini kayak seolah nggak peduli sama dia. Akhirnya Elin pun duduk di tanah. Dia mulai capek dan dia juga takut dan bingung. Akhirnya dia ngelihat ke arah langit. Tapi anehnya nggak ada bintang satupun, nggak ada bulan juga. Yang terlihat ini ya cuma langit gelap. Sementara di tempat lainnya, ada seorang siswi yang namanya Ratih. Ratih ini juga sekolah di tempat Bu Elin mengajar. Dia ini ternyata juga mengalami kejadian aneh di waktu yang sama, yaitu di sekitar jam 10 lebih 15 menit. Hari itu pelajaran sebelumnya ini baru saja selesai. Terus di kelas itu beberapa orang-orang ini atau beberapa siswa itu ngobrol. Ada yang menghapus papan tulis, ada yang keluar untuk memanggil guru ke ruang guru. Nah, Ratih waktu itu keluar, dia menuju ke toilet. Sebelumnya dia ini sempat ngajak salah satu temennya, tapi temennya nolak. Katanya dia malas jalan ke toilet, katanya agak jauh. Akhirnya Ratih pergi sendiri, dan begitu masuk ke area toilet, hawa di sana itu langsung berubah. Jadi suasananya itu kayak jadi lebih dingin. Nah, lampu di dalam toilet ini kebetulan mati. Biasanya memang masih ada cahaya dari ventilasi. Tapi waktu itu benar-benar gelap. Si Ratih ini coba menyalakan lampu di saklar depan, tapi lampu tetap nggak nyala. Disitulah Ratih berpikir, mungkin memang lampunya ini rusak. Dia tetap masuk karena dia sudah kebelet, dan setelah selesai dia kencing itu, dia keluar dari toilet, tapi pas pintu toilet ini dibuka, pemandangannya itu langsung berubah total. Jadi di sekitar toilet ini bukan lagi koridor sekolah, semua itu gelap kayak malam hari. Nggak ada cahaya sedikit pun. Nah, Ratih berdiri diam di situ, dia noleh ke sekelilingnya. Karena ini situasi yang benar-benar ganjil dan aneh. Dan sebelum sempat dia memproses apa yang terjadi, kepalanya itu rasanya jadi enteng. Terus pandangannya tiba-tiba hitam semua, dan ketika Ratih ini sadar, dia sudah berada di dalam sebuah rumah. Rumah itu kecil, berdindingkan bambu, lantainya juga tanah, dan di dalamnya itu ada seorang bapak, ibu, dan anak perempuan kecil yang usianya sekitar 7 tahunan. Jadi ketiga anggota keluarga ini duduk di sudut ruangan, dan nggak ada satupun dari mereka ini yang ngelihat ke arah Ratih. Kayak seolah-olah mereka ini nggak tahu kalau Ratih ada di situ. Nah, Ratih di situ nyoba menyapa. Dia coba ngomong, tapi nggak ada suara yang keluar dari mulut Ratih. Dia panik akhirnya. Berulang kali dia nyoba teriak, tapi tenggorokannya kaku. Suaranya tiba-tiba hilang. Jadi disitulah Ratih ini nangis. Dia sedih, kenapa kok dia tiba-tiba jadi bisu? Badannya tiba-tiba nggak bisa gerak, kayak berasa lumpuh. Dan sambil menahan rasa takutnya itu, Ratih memperhatikan mereka satu persatu. Wajah mereka ini nggak serem sama sekali, tapi memang nggak kayak manusia pada umumnya. Kulit mereka itu pucat keabuan dan tatapan mereka kosong. Pakaian mereka ini juga aneh, terbuat dari kain kasar warna coklat tua. Bapaknya ini bertelanjang dada, sedangkan ibunya cuma pakai kemen dari bahan yang sama. Nah, Ratih akhirnya berjalan pelan menuju ke arah pintu. Dia pengen ngeliat di luar rumah ini ada apa. Ini sebenarnya desa mana? Jadi dia berjalan menuju ke arah pintu, tapi langkahnya itu berat banget. Setiap kali dia melangkah, lantai tanah itu kayak memanjang terus, jadi nggak nyampe-nyampe ke pintu. Nah, dia ini nggak pernah sampai ke pintu rumah, seolah jaraknya antara pintu dan dia ini nggak pernah berkurang sama sekali. Nah, dari dalam rumah itu, Ratih ini sempat ngelihat keluar jendela. Terus di seberang rumah itu ada beberapa orang yang lalu lalang, tapi yang membuat Ratih kaget. Di antara mereka yang lalu lalang itu ada seorang perempuan. Nah, perempuan ini mirip banget dengan Bu Elin, gurunya si Ratih ini. Rambutnya, cara jalannya, bahkan baju yang dipakainya ini sama persis seperti yang dipakai Bu Elin. Ratih itu pengen manggil karena dia yakin itu yang dilihat ini Bu Elin. Tapi suaranya tetap nggak bisa keluar. Matanya Ratih juga mulai panas dan air matanya tumpah. Dia akhirnya nangis dan dia jatuh terduduk di tanah. Dia langsung menutup wajahnya dengan kedua tangan. Sampai saat itu, Ratih sendiri nggak tahu bahwa di waktu yang sama, di tempat yang juga nggak mereka kenal, Bu Elin ini ternyata lagi duduk di tanah sambil nangis juga dengan pandangan kosong ke langit yang dilihatnya itu nggak ada apa-apa. Akhirnya cerita ini berlanjut dari posisi mereka berdua. Bu Elin yang waktu itu duduk di tanah lapang di depan perkampungan aneh itu, nah si Ratih ini masih berada di rumah itu, di rumah orang yang nggak bereaksi apa-apa. Akhirnya Ratih ini mencoba berdiri lagi, dia masih berharap semua yang dilihatnya ini cuma mimpi,
atau mungkin dia pingsan ketika dia ada di sekolah. Tapi semakin lama, semua yang dilihat itu semakin nyata. Nah, Bu Elin ini dia berjalan pelan ke arah rumah yang tadi pintunya itu tertutup. Dan begitu mendekat ke sana, pintunya itu sudah kebuka sedikit, terus Bu Elin ini berusaha masuk ke rumah itu. Nah, di dalam rumah itu suasananya ini redup. Ada lampu minyak di pojok ruangan, cahayanya kuning nggak cukup menerangi seluruh isi rumah. Terus Bu Elin ini coba masuk, tapi langkah kakinya itu nggak ada suara sama sekali. Jadi seolah-olah itu kedap suara, kayak seolah tanah yang diinjak Elin ini langsung meredam suara langkah kakinya. Nah, di dalam rumah itu, Elin ngelihat lagi ada anak perempuan yang wajahnya mirip Ratih. Tapi pada waktu itu, anak yang dilihatnya mirip Ratih itu duduk di samping seorang ibu yang rambutnya panjang dan terlihat lusuh. Ketika itu Bu Elin memperhatikan baik-baik, wajah si ibu ini kayak nggak asing juga. Jadi ada guratan mirip dengan wajah Ratih juga. Tapi kulitnya itu pucat banget. Nah, Bu Elin di sini sudah mau menyapa, tapi tiba-tiba ibu itu ngelihat ke arah Bu Elin. Tatapannya itu tajam. Dan tanpa ngomong, ibu itu langsung nunjuk ke arah sebuah sumur di belakang rumah. Intinya di situ Elin ini disuruh ke belakang, disuruh menuju ke sebuah sumur. Elin waktu itu sebenarnya nggak tahu maksud ibu ini apa kok nunjuk ke belakang. Tapi karena Elin sudah disuruh seperti itu, dan dia juga penasaran, akhirnya dia keluar. Dia keluar lewat pintu samping terus langsung menuju ke belakang rumah. Dan di situ memang ada sumur tua. Sumurnya ini kecil, tapi bibir sumurnya itu agak lebar. Dan nggak kelihatan airnya sama sekali. Nah, disitulah Bu Elin ini jongkok di tepi sumur. Begitu dia lihat ke dalam sumur itu, tiba-tiba dari dalam sumur itu muncul airnya. Dan langsung muncul bayangan wajah Bu Elin sendiri. Tapi anehnya, ekspresi wajah Bu Elin yang ada di bayangan itu, ini beda banget. Jadi bayangannya itu senyum. Padahal Elin ini nggak senyum. Nah, disitulah dia kaget, dia mundur spontan. Tapi sumur itu mulai mengeluarkan kayak gelembung-gelembung kecil. Kayak air yang mendidih. Terus dari dalam sumur itu muncul bau yang sama lagi, yaitu bau belerang bercampur bau kopi. Tapi waktu itu baunya ini lebih tajam, sampai membuat Elin itu sesak nafas. Akhirnya di situ dia nutup hidung dan dia mundur pelan, tapi dari arah belakang sumur itu terdengar kayak suara benda jatuh. Jadi semacam kayak ada karung yang diempaskan ke tanah, buk. Dan ketika Elin ini noleh, dia melihat 3 orang yang tadi manggul karung di tengah lapang, yang ditemui oleh Elin, itu ternyata 3 orang ini sudah ada di depan Elin persis. Nah, waktu itu, ketika 3 orang ini berdiri persis di depan Elin dan baru saja menjatuhkan karungnya, ketiga orang itu nggak gerak. Terus karung-karung itu yang dilihat Elin ini basah dan kayak menggumpal, jadi kayak berisi sesuatu yang berat. Salah satu dari orang-orang ini membuka karungnya sedikit. Nah, di dalam karung itu terlihat ada ujung tangan manusia. Dan tangannya ini sudah kondisinya kaku dan pucat. Elin di situ kaget, dia sampai nggak bisa ngomong apa-apa. Dan ketiga orang itu masih diam. Terus mereka perlahan memalingkan wajah ke arah Elin. Tapi belum sempat mereka mendekat, semua pandangan Elin itu mendadak gelap lagi. Dan sementara itu Ratih yang ada di dalam rumah bambu tadi, ini mulai kehilangan tenaga. Dia masih mencoba untuk berdiri. Sosok bapak, ibu, serta anak kecil yang duduk di pojok tadi ini belum juga bergerak. Mereka masih di situ. Tapi pada saat itu, wajah mereka ini sudah mulai berubah. Jadi mata mereka ini menatap lurus ke depan, tapi bola matanya itu tiba-tiba jadi putih semua. Nah, Ratih di situ nunduk, dia nggak berani ngelihat sedikit pun. Tapi dari ujung mata Ratih sadar bahwa ketiga orang ini kayak pelan-pelan berdiri bersamaan. Tapi nggak ada suara langkah dan nggak ada nafas. Mereka cuma berdiri dan menghadap ke arah Ratih. Ratih itu pengen mundur, tapi badannya berat banget. Terus anak kecil ini nunjuk ke arah pintu rumah. Jadi kayak seolah nyuruh Ratih untuk segera keluar. Sama seperti ibu-ibu yang nunjuk sumur kepada Elin. Nah, Ratih ini coba memahami isyarat itu, dia akhirnya pelan-pelan jalan menuju ke arah pintu. Tapi setiap kali Ratih ini mau melangkah, posisi pintu itu nggak juga mendekat. Jadi seolah lantainya itu memanjang terus dan dia terus melangkah sampai kakinya itu terasa panas. Nah, anehnya tanpa sadar Ratih itu tiba-tiba sudah berada di luar rumah. Dan udara yang ada di luar sana itu aneh banget. Udaranya itu pengap, ampek, sampai membuat Ratih itu nggak bisa nafas. Dan nggak ada bintang. Tapi benar-benar terasa kayak malam hari. Yang dilihat Ratih, rumah-rumah di desa ini itu jumlahnya memang ada 7. Semuanya diterangi dengan lampu minyak.
Terus akhirnya Rate ini berjalan ke tengah-tengah perkampungan. Nah, di tengah perkampungan itu dia melihat ada 3 orang yang bawa karung dari arah selatan. Terus orang-orang ini sebenarnya adalah orang-orang yang juga dilihat oleh Elin di waktu yang sama. Tapi Rate nggak tahu soal itu. Rate memang ngelihat 3 orang ini, tapi dia nggak tahu bahwasanya ada Bu Elin di sana, dan Bu Elin juga sudah melihat 3 orang ini. Jadi mereka ini di kondisi yang sama, di tempat yang sama, tapi mereka nggak saling tahu. Nah, yang membuat Rate berhenti di situ adalah dari salah satu karung itu meneteskan darah segar, warnanya hitam pekat. Rate waktu itu pengen jerit, tapi dia nggak bisa. Akhirnya ketiga orang itu berhenti jalan, terus salah satu dari mereka itu ngeliatin Rate terus, dan pada waktu itu wajahnya itu jelas terlihat. Wajahnya ini bukan wajah manusia pada umumnya, bibirnya ini nggak ada. Yang terlihat itu cuma gusi hitam yang terbuka. Rate akhirnya pingsan di situ, dan ketika dia nengok ke kanan, dia sadar dia melihat ada seseorang yang duduk di tanah. Busananya itu kayak busana guru di sekolah. Rambutnya disanggul, wajahnya juga pucat. Rate di situ baru sadar lagi bahwa yang dilihat ini ternyata Bu Elin. Rate berusaha bangkit di situ, dia panggil Bu Elin dengan gerakan tangan. Dia melambaikan tangan, tapi Bu Elin ini nggak merespon. Hatinya, di dalam hati Rate, dia manggil-manggil terus Bu Elin. Bu Elin, kenapa kok Bu Elin di sini? Tapi nggak bisa keluar suaranya. Dan pandangan Rate ini kosong. Terus Rate itu berusaha lari mendekat ke arah Bu Elin. Tapi setiap langkah itu terasa kayak dia ini lagi jalan di kolam. Rasanya itu berat banget. Nah, pada saat jaraknya itu tinggal beberapa meter, Rate merasa kayak dia ini kesedot di dalam tanah. Jadi rasanya itu kayak dia ada di lumpur hidup. Jadi Rate dan Bu Elin ini nggak sadar kalau mereka itu lagi berada di tempat yang sama, hanya di dalam lapisan waktu yang berbeda. Nah, sementara di sekolah, sampai jam pulang sekolah, Rate ini kan belum juga muncul. Dia belum juga kembali yang tadi katanya dia pamit ke toilet. Di sisi lain, guru-guru ini juga mencari keberadaan Bu Elin, karena barang-barang Bu Elin itu masih ada di ruang guru, dan Bu Elin dilaporkan tidak datang ke kelas. Nah, semua siswa di sekolah itu mulai heboh, karena Bu Elin dan Rate ini menghilang bersamaan. Nah, guru-guru yang lain itu mencari ke semua ruangan, dan pihak sekolah itu langsung menghubungi orang tuanya Rate. Artinya sampai sore hari, Rate dan Bu Elin ini belum juga ditemukan. Tapi satu hal yang nggak bisa dijelaskan, jadi ketika waktu itu penjaga sekolah ini menyapu di dekat lorong tempat Elin terakhir kali terlihat itu, ini memang yang dilihat oleh Pak Sumiri ini, lantai keramiknya itu berubah warna. Jadi kayak seolah lantai itu disiram air hitam warna pekat. Dan di salah satu ubin, itu ada bekas telapak tangan yang ukurannya itu beda. Bekas tangan satunya itu agak kecil, dan satunya ini tangan orang dewasa. Dan itu nempel berdampingan. Tapi memang ini kejadian nggak masuk akal. Jadi belakangan diketahui bahwa tangan-tangan ini adalah bekas telapak tangan Rate dan Bu Elin. Jadi sampai sore hari, Bu Elin dan Rate ini nggak juga kelihatan. Teman-teman Rate ini sudah pulang semua, tapi Siska, teman sebangkunya Rate, dia masih nunggu di situ, karena dia biasanya memang pulang bareng Rate. Tapi hari itu Rate ini nggak muncul juga. Buku dan tasnya Rate itu masih tertinggal di bangkunya. Bahkan sepedanya Rate itu masih terparkir rapi di halaman sekolah. Kuncinya juga masih tergantung di rantai. Nah, disitulah guru-guru ini mulai cemas. Kepala sekolah juga ikut mencari keberadaan mereka, tapi hasilnya tetap sama. Nggak ada jejak Rate dan Bu Elin. Sekitar jam 5 sore, orang tua Bu Elin ini datang ke sekolah. Mereka panik karena anaknya itu nggak bisa dihubungi. Sementara itu, orang tua Rate ini sudah datang sejak dari jam 2 siang. Mereka sudah gelisah dari awal, karena biasanya mereka tahu Rate itu selalu pulang tepat waktu. Dia selalu pulang jam 1 siang dan langsung duduk di meja jahit di rumahnya itu. Jadi Rate ini memang punya hobi jahit. Setiap kali dia pulang sekolah, entah dia menjahit baju atau apa, dia selalu melakukan itu. Nah, siang itu, Rate nggak pulang tepat waktu. Bahkan sampai jam 2, Rate belum juga pulang. Akhirnya orang tuanya ini inisiatif berangkat ke sekolah untuk mencari keberadaan Rate. Nah, tapi hari itu nggak ada kabar sama sekali. Dan menjelang malam, sekitar jam 7 malam, ayahnya Rate akhirnya memutuskan untuk memanggil paranormal. Nah, katanya beliau ini kenal seseorang dari desa sebelah yang biasa membantu mencari orang hilang. Dan malam itu apalagi kondisinya ini hujan deras, angin juga kenceng banget, petir itu menyambar terus-terusan. Semua orang itu berkumpul di ruang guru.
Mereka membicarakan awal mula hilangnya Rate dan Bu Elin ini gimana. Nah, di ruang guru itu juga jadi tempat semua orang berteduh, berkumpul di sana. Ada guru-guru, ada orang tua murid, dan beberapa warga ngumpul di situ. Dan sang paranormal kenalan ayahnya Rate yang dipanggil itu datang. Dia datang pakai jas hujan yang sudah lusuh, usianya itu kira-kira 50 tahunan. Beliau ini nggak banyak ngomong. Setelah disambut oleh kepala sekolah, dia langsung minta izin untuk berkeliling sekolah. Nah, yang mengantar beliau ini adalah Pak Sumiri. Nah, di belakang Pak Sumiri dan paranormal ini, ada beberapa guru dan juga orang tua Rate dan orang tua Elin yang ikut. Dan dia ini tahu betul, Pak Sumiri ini tahu betul ada satu ruangan yang sudah nggak dipakai lagi untuk belajar mengajar. Karena dulunya di kelas itu sering terjadi kesurupan massal. Dan pada saat itu ruang kelas ini sudah dijadikan gudang. Ruang gudang ini itu letaknya ada di ujung belakang sekolah, dekat dengan taman kecil tempat berdirinya pohon beringin tua. Pak Sumiri ini sebenarnya nggak pernah berani ke sana malam-malam. Tapi karena ada si paranormal itu, mau nggak mau Pak Sumiri pun ikut. Jadi mereka berjalan berdua pakai payung, terus di belakang itu diikuti beberapa orang. Dan karena hujan itu masih deras, sampai di depan gedung, mereka itu minggir sejenak, terus paranormal itu berhenti. Dia buka payung, dia ngeliatin terus ke arah pintu gudang. Terus dia ini ngomong ke Pak Sumiri, "Pak, gini aja Pak, biar saya mulai dari sini aja Pak." Nah, di belakang paranormal itu kan ada beberapa guru dan beberapa warga yang ikut berdiri di situ. Nah, menurut cerita dari Pak Sumiri, malam itu ada sekitar 5 orang yang berdiri di belakang paranormal tersebut, tapi semua orang itu diem, nggak ada yang ngomong sama sekali. Nah, disitulah paranormal ini menyiapkan sebuah mangkuk kecil yang isi air dan juga ada bunga 7 rupa di situ. Terus dia keluarkan dupa dan mulai membakar dupa tersebut. Nah, si paranormal ini duduk bersila persis di depan pintu gudang. Dia mulai komat kamit membacakan sesuatu yang nggak dipahami orang lain, sedangkan hujan itu masih turun deras. Jadi suara si paranormal ini juga nggak terlalu kedengaran jelas. Beberapa menit pertama, belum terjadi apa-apa. Tapi setelah itu, Budi, salah satu penjaga sekolah, dia tiba-tiba jatuh ke tanah, tubuhnya itu langsung kaku, matanya melotot. Nah, Budi ini menggeliat-liat, terus suaranya itu berubah jadi berat, kayak suara kakek-kakek. Orang-orang di sana ini kaget semua, tapi yang aneh, paranormal ini tahu kalau ada yang kerasukan. Tapi dia sama sekali nggak bereaksi, dia tetap duduk tenang di situ, matanya juga masih terbejam, dan setelah beberapa menit, tubuh Budi ini jadi lemas. Dia akhirnya sadar lagi, dan wajah Budi itu masih pucat. Ketika ditanya oleh orang-orang, Budi cerita, kalau tadi ini dia sempat ngeliat ada sesuatu di halaman tengah sekolah. Terus Budi ini bilang, tadi itu saya lihat sekilas ada seekor kijang, Pak, tapi ukurannya agak besar. Warna kijang ini tuh hitam. Kepalanya itu bukan kepala kijang, tapi kepala manusia, tapi bertandukkan kayak rusa. Nah, kijang ini muncul di tengah halaman sekolah, terus jalan ke arah gudang. Begitu saya lihat matanya, saya langsung nggak sadar, Pak. Semua orang yang ada di sana yang mendengar cerita Budi ini langsung diem. Nggak ada yang berani menimpali, karena situasinya juga tegang. Dan beberapa menit setelah Budi ini sadar, istri Pak Sumiri yang juga ikut datang waktu itu, dia tiba-tiba pingsan. Awalnya, mereka mengira mungkin istri Pak Sumiri ini kecapean. Sudah Pak, dibawa ke sana Pak. Tapi nggak lama, belum sempat tubuhnya ini diangkat. Tubuh istri Pak Sumiri itu gerak sendiri. Dia merangkak dengan cepat, langsung menuju ke arah paranormal itu, terus langsung lompat. Dan langsung jatuh persis di depan paranormal ini. Semua orang itu mundur, semua orang kaget. Tapi paranormal itu tetap diam. Nah, istri Pak Sumiri yang kerasukan ini, itu tiba-tiba berdiri dengan posisi tegak, terus dia jalan cepat masuk ke dalam gudang tanpa noleh ke siapapun. Jadi istri Pak Sumiri ini itu sempat melompati si paranormal ini. Bener-bener kayak rusa yang lagi lompat. Terus dari dalam gudang itu mulai terdengar bunyi yang benda digeser-geser, kayak meja yang ditarik cepat. Nah, beberapa orang ini mau masuk, tapi paranormal itu langsung buka mata dan dia bilang, "Udah, jangan ganggu, tetap di luar." Dia bilang ke Pak Sumiri, "Pak, itu sudah bukan istri sampean lagi, Pak. Itu penunggunya yang masuk." Nah, beberapa menit kemudian, istri Pak Sumiri ini keluar lagi dari gedung. Posisinya ini masih merangkak. Tapi matanya itu sudah aneh. Wajahnya juga tegang dan ketika ngomong, itu suaranya dalam dan berat banget. Bukan suara perempuan. Nah, sosok istri dari Pak Sumiri ini dia bilang, "Aku Danyang Kampung Ringin. Orang yang kalian cari itu ada di desaku sekarang.
Mereka ada di kampung kami, di Ringin. Mereka aman. Tapi jangan ganggu pohon beringin itu. Jangan ditebang. Terus paranormal ini bilang, kenapa kok mereka bisa sampai ke sana, Pak D? Terus sosok yang merasuki istri Pak Sumiri ini bilang, kalian mengganggu kami. Kampung kami kalian rusak. Nah, semua orang itu diam mendengar ucapan itu. Tapi Pak Sumiri ini gemetaran. Karena Pak Sumiri tahu maksudnya apa. Yang dimaksud kampung mereka ini pasti pohon beringin tua di tengah sekolah itu. Karena seminggu sebelumnya, pohon beringin tua di tengah sekolah itu memang sudah mulai ditebang. Dan pohonnya itu besar banget dan usia pohon itu sudah lebih dari 100 tahunan lah. Awalnya sekolah ini mau membangun di tempat situ jadi gedung serbaguna. Jadi pohon ini ya harus ditebang. Tapi sejak hari pertama pekerjaan dimulai, hal-hal aneh itu mulai terjadi. Ceritanya ada 2 tukang yang menebang pohon itu, ini tiba-tiba jatuh sakit. Dan salah satunya ini nggak bisa ngomong sampai 3 harian. Yang satunya lagi ini mengaku dia selalu mimpi, dia didatangin orang berpakaian hitam yang selalu menatap dari bawah akar pohon. Nah, jadi gergaji mesin yang mereka pakai untuk nebang itu juga macet tanpa sebab. Padahal baru setengah batang yang digergaji. Dan sejak itulah penebangan ini akhirnya berhenti, nggak ada tukang yang berani melanjutkan pekerjaan itu. Dan singkatnya, di hari kelima setelah tukang itu sakit aneh dan mengalami mimpi yang aneh, mereka akhirnya meninggal. Dan sudah sekitar 10 harian lebih pohon itu dibiarkan begitu saja dengan luka potongan di sisi batangnya yang belum tertutup. Jadi sosok yang merasuki istri Pak Sumiri ini, dia ngomong lagi, kalau kalian menebang, mereka nggak akan kembali. Maksudnya mereka nggak akan kembali ya, yang dimaksud adalah Elin dan Ratih. Tapi kalau kalian biarkan pohon itu, mereka akan aku pulangkan. Tapi kalaupun kalian harus menebang pohon itu, buatlah upacara kecil, karena kami butuh waktu untuk pindah. Jadi yang diartikan oleh paranormal ini, dia ngomong seperti itu, si Danyang ini ngomong seperti itu, disuruh buat upacara kecil, supaya penghuni yang ada di kampung gaib Ringin itu, mereka bisa antisipasi. Minimal mereka bisa siap-siap, dan nggak langsung begitu saja diusir namanya. Jadi inilah yang membuat mereka marah. Dan setelah ngomong seperti itu, tubuh istri Pak Sumiri ini jatuh. Dan paranormal itu langsung mematikan dupa. Dan mangkok kecilnya ini dibuang. Semua orang itu masih diam. Orang tua Ratih di situ langsung nangis megang tangan istri Pak Sumiri yang pingsan. Pak Sumiri sendiri masih gemetaran, dia belum berani ngomong. Terus paranormal itu sambil beres-beres, dia bilang ke semua orang, insya Allah Ratih dan Bu Elin ini masih selamat. Tapi mereka memang nggak bisa dijemput. Ada waktunya nanti mereka akan pulang dengan sendirinya. Nah, paranormal ini juga pesan kepada orang tua Ratih dan orang tuanya Elin, supaya mereka ini malam itu juga mereka bersedekah dalam jumlah yang besar ke panti asuhan. Tapi dengan syarat mereka harus ikhlas. Dan kalau memungkinkan, ketika nanti mereka menyerahkan sedekahnya ke panti asuhan itu, mereka kalau bisa harus menemui para anak yatim itu dan mengelus kepala mereka. Nah, para orang tua ini menyanggupi. Hujan itu masih turun deras malam itu, nggak ada orang yang bicara. Semua orang ketika kembali menuju ke ruang guru, mereka otomatis melewati pohon beringin di tengah halaman sekolah. Dan ketika melewati pohon beringin itu, mereka itu merinding. Jadi yang mereka lihat ternyata ini bukan pohon beringin biasa. Ternyata ada perkampungan jin di dalam pohon beringin itu. Dan singkatnya, setelah kejadian malam itu, suasana di sekolah ini jadi berubah. Pihak sekolah mau nggak mau memutuskan untuk meliburkan kegiatan belajar selama sekitar 3 hari. Guru-guru itu nggak berani masuk ke ruang gudang. Bahkan ruang guru pun pada waktu itu selalu dikunci setiap malam. Di halaman tengah sekolah, pohon beringin besar itu masih jadi pusat perhatian semua orang. Batangnya kan sebagian sudah tergerus bekas gergaji. Tapi memang dibiarkan begitu saja. Terus akar-akar di bawah pohon beringin itu menjalar ke segala arah. Sebagian juga keluar dari tanah. Kayak tali tebal yang melingkar di permukaan. Dan singkatnya, siang itu, paranormal yang datang malam sebelumnya itu balik lagi ke sekolah. Nah, pada waktu itu, dia ini nggak bawa dupa atau nggak bawa peralatan apapun. Beliau ini cuma datang untuk melihat pohon beringin itu dari dekat. Awalnya dia ini berjalan mengelilingi pohon itu 3 kali, terus berhenti di sisi pohon yang pernah digeraji itu. Terus si paranormal ini bilang, ini masih ada yang lewat ini, jalannya belum ketutup. Nah, kepala sekolah yang mendampingi paranormal ini, beliau tanya, apa Pak maksudnya bisa lewat apa Pak?
Dari sini kadang mereka yang dari bawah itu menampakkan diri ke yang ada di atas, tapi cuma sebentar. Dan waktu itu jujur nggak ada yang mengerti maksud perkataan dari si paranormal ini. Yang jelas, sejak malam ritual itu beberapa guru itu mengaku sering banget ngelihat bayangan orang yang lewat di jendela ruang guru, padahal ruang guru dalam keadaan kosong. Ada juga pengakuan dari siswa penjaga OSIS yang datang pagi-pagi waktu itu, dia melihat pintu gudang itu kebuka. Dan di dalamnya itu terdengar kayak suara orang yang geser meja. Awalnya dia mengira mungkin Pak Sumiri yang lagi beres-beres gudang. Tapi ketika dia masuk, dia ini masih mendengar ada orang yang menggeser-geser meja. Tapi setelah dipastikan dia benar-benar masuk di gudang, nggak ada orang sama sekali di gudang. Dan ketika hal ini dilaporkan ke Pak Sumiri juga kaget. Ini kok gudang tiba-tiba sudah kebuka sendiri. Nah, di sisi lain, orang tua Rate dan orang tua Bu Guru Elin ini sudah menunaikan sedekahnya di panti asuhan. Hari ketiga libur sekolah, mulai ada kabar baik. Katanya ada seorang petugas kebersihan di alun-alun setempat yang menemukan perempuan pingsan di bawah pohon beringin di alun-alun. Nah, ternyata setelah diusut lebih tuntas, perempuan itu ternyata Ratih. Nah, orang tua Rate itu langsung menuju ke alun-alun. Rate waktu itu nggak bisa ngomong apa-apa. Dia cuma diam dan matanya itu kosong. Guru-guru juga ada yang datang di alun-alun siang itu. Mereka kaget ketika ngelihat Rate itu benar-benar sudah balik. Tapi anehnya ketika Rate ditanya, Rate ini cuma jawab, "Saya nggak tahu, Bu." Dia ini nggak bisa menjelaskan di mana dia selama ini. Jadi waktu itu Rate belum bisa cerita. Setiap kali ditanya, dia cuma bilang, "Tadi yang saya ingat saya itu di toilet sekolah. Tapi ini tiba-tiba saya berpindah tempat." Pokoknya ini yang diucapkan oleh Rate, dia belum bisa cerita banyak. Dan ketika ditanya maksudnya apa, Rate nggak bisa menjelaskan lagi. Ada seorang dokter desa itu yang sengaja datang untuk memeriksa kondisi kesehatan Rate. Dicek oleh dokter tersebut, tekanan darah Rate itu normal. Nafas juga normal, tapi denyut nadinya itu sangat lambat. Dokter bilang mungkin ini efek kecapean, tapi nggak ada tanda-tanda kalau Rate ini terluka. Nah, sementara itu, Bu Elin ini belum juga ditemukan. Sampai sore harinya, guru-guru dan warga itu terus menyisir sekitar sekolah, tapi hasilnya nihil. Nah, malam harinya, sekitar jam 9 malam, Pak Sumiri yang biasanya itu tidur di pos sekolah, beliau itu kebangun karena merasa dia tadi barusan melihat ada cahaya yang lewat di luar jendela. Akhirnya Pak Sumiri ini bangun, dia melihat dari celah tirai. Pak Sumiri mikir, mungkin ini ada orang yang lagi ronda. Jadi tadi kelihatan senternya. Tapi pas waktu Pak Sumiri ini keluar, nggak ada siapa-siapa di situ. Cahayanya hilang. Terus keesokan paginya, Budi, petugas sekolah yang sempat kesurupan sebelumnya, dia datang ke sekolah lebih pagi dari biasanya. Dia ngelihat ada sesuatu yang tergantung di dahan paling rendah di pohon beringin di tengah sekolah. Awalnya Budi ini mengira mungkin ada siswa yang iseng naruh kain plastik di situ. Tapi setelah didekati ternyata ini adalah kain selendang, warnanya itu krem. Nah, akhirnya Budi pun menyampaikan hal ini kepada Pak Sumiri. Pak Sumiri menyampaikan kepada guru-guru. Terus ada beberapa guru yang datang, kemudian mengenali kain itu. Mereka ini yakin kalau kain ini adalah selendang yang sering dipakai Bu Elin setiap kali beliau mengajar. Jadi selendang itu kondisinya kering, nggak basah meskipun malam sebelumnya itu hujan deras. Jadi nggak ada lumpur atau nggak ada daun-daun yang nempel. Kayak seolah-olah kain selendang ini baru saja dijemur di situ. Nah, akhirnya paranormal itu dipanggil lagi ke sekolah. Dia datang dan ngelihat selendang itu lama banget. Dan beliau ini nggak ngomong apapun. Terus akhirnya beliau bilang, ini kalau memang kain selendangnya Bu Elin, berarti kain ini sudah kembali, berarti yang punya kain ini sudah berada di perbatasan. Kita doa semua, tinggal tunggu waktunya, dia akan dikembalikan. Nah, kepala sekolah waktu itu tanya, kapan ya Pak kira-kira Pak? Nah, si paranormal ini cuma menjawab, biasanya pada saat waktu yang sama dengan pada saat mereka hilang. Dan keesokan harinya, hari Jumat, jam pelajaran kedua, jam di sekolah itu menunjukkan angka 10:15, Bu Elin ini ternyata ditemukan di sebuah sendang di pinggir desa. Itu jaraknya sekitar 4 km dari sekolah. Sendang itu memang sudah lama dikenal warga sebagai tempat yang angker. Orang-orang sana itu jarang ke sana karena di sekitar sendang itu sering terdengar suara-suara aneh, terutama ketika malam hari. Jadi ceritanya Elin ini ditemukan oleh seorang bapak-bapak yang lagi memperbaiki saluran air menuju ke sawah.
Awalnya bapak itu ngeliat ada semacam kain yang tersangkut di bebatuan dekat pinggir air. Nah, waktu didekati, ternyata ada seseorang yang duduk di situ, kondisinya lemes. Dan setengah tubuhnya itu terendam air. Jadi bapak itu langsung teriak minta tolong ke warga yang lain. Nah, Bu Elin waktu itu dalam keadaan sadar, tapi kondisinya memang lemes. Dia nggak ingat bagaimana dia bisa sampai di situ. Dan yang Bu Elin tahu, dia itu merasa kayak baru bangun dari tidur. Warga langsung membawa Bu Elin ke rumahnya dan langsung menghubungi orang tuanya Bu Elin. Akhirnya ibunya Bu Elin ini datang sambil nangis. Bu Elin cuma bilang di situ, "Ibu, maaf ya Bu, Elin ngerepotin semua orang." Nah, ibunya Elin ini cuma bilang, "Sudah nak, jangan dipikirin, yang penting kamu selamat nak." Nah, kabar tentang ditemukannya Bu Elin dan Rate ini akhirnya cepat menyebar. Mulai dari guru-guru, kepala sekolah, dan warga ini berdatangan ke rumah Rate dan ke rumah Bu Elin untuk memastikan keadaan mereka. Bu Elin waktu itu terlihat lebih tenang, tapi belum banyak ngomong. Dia belum cerita yang dia alami, jadi waktu itu Bu Elin ini cuma cerita. "Saya ingatnya itu saya cuma jalan menuju ke kelas, terus kok tiba-tiba sudah berada di tempat lain. Di sana yang aku lihat itu banyak rumah, tapi kondisinya sepi." Jadi Bu Elin sampai detik itu dia nggak bisa menceritakan detail lebih jauh. Dan cerita ini, cerita lengkapnya itu baru diceritakan Bu Elin kira-kira 3 hari setelah itu. Dan Bu Elin juga menjelaskan bahwa di desa gaib itu, dia bertemu dengan sosok perempuan yang wajahnya mirip Rate. Barulah di situ orang-orang juga cerita bahwa Rate ini juga hilang bersamaan dengan ketika Bu Elin hilang. Dan Rate ketika dia cerita, dia juga cerita yang sama bahwa dia berada di desa gaib, dan dia sempat bertemu dengan Bu Elin. Barulah di sini Bu Elin sadar bahwa ternyata Rate ini juga hilang di jam yang sama seperti Bu Elin. Dan Rate juga mengaku bertemu Bu Elin di kampung gaib itu. Terus orang tuanya Elin ini sempat membawa Bu Elin ke psikolog, tapi hasilnya nggak menunjukkan gangguan serius. Jadi orang tua Bu Elin sebenarnya khawatir, jangan-jangan anakku ini mengalami gangguan jiwa. Jangan-jangan dia berhalusinasi sampai membuat semuanya itu jadi nggak normal. Tapi ketika dibawa ke psikolog, Bu Elin ini nggak menunjukkan gangguan yang serius. Hanya disarankan untuk istirahat dan nggak mengajar lebih dulu sampai kondisi mentalnya itu benar-benar stabil. Dan waktu itu Rate juga belum kembali ke sekolah. Setiap malam dia selalu gelisah. Beberapa kali Rate juga cerita ke ayahnya bahwa dia itu mimpi dia berdiri di tanah lapang dengan banyak kabut. Dan di kejauhan selalu ada 3 orang yang jalan sambil memanggul karung besar. Setiap kali mimpi itu muncul, dia kebangun dengan badan yang gemetaran. Dan sejak itulah pihak sekolah benar-benar melarang siapapun mendekat atau melakukan kegiatan di bawah pohon tersebut. Dan beberapa minggu kemudian, sekolah ini kembali berjalan normal. Guru-guru itu nggak lagi membahas kejadian itu, tapi di antara mereka itu masih sering membicarakan hal ini. Misalnya kalau pas jam-jam istirahat, karena waktu itu memang masih anget-angetnya kasus ini. Rate juga masih sering diminta teman-temannya cerita tentang pengalamannya masuk ke kampung gaib. Dan sampai sekarang, warga itu masih sering membicarakan kejadian itu. Mereka bilang Bu Elin dan Rate itu memang dikembalikan, tapi mungkin nggak sepenuhnya sama seperti sebelumnya. Ada sesuatu dari mereka yang pasti masih tertinggal di tempat itu, di kampung yang disebut Kampung Wringin. Dan sejak kejadian itu, nama Bu Elin dan nama Rate ini nggak pernah hilang dari pembicaraan warga dan juga guru-guru di sekolah itu. Banyak yang menganggap bahwa keduanya itu telah dipilih untuk melihat sesuatu yang nggak semua orang bisa lihat. Dan setelah benar-benar pulih, Bu Elin nggak kembali mengajar di sekolah itu. Beliau pindah ke kota lain ikut keluarganya. Dan sebelum Bu Elin ini pindah, beliau sempat datang sekali ke sekolah untuk berpamitan kepada siswa dan siswi. Sementara Rate ini perlahan mulai pulih. Dia kembali ke sekolah beberapa bulan kemudian. Pak Sumiri juga masih tinggal di sekolah itu. Dia juga bilang bahwa pohon beringin itu nggak jahat sebenarnya. Para penghuninya pun juga nggak jahat. Mereka ini cuma nuntut haknya. Yang jahat itu ya manusia yang seperti kita yang nggak tahu diri. Karena pohon ini kan hanya menjaga tempatnya sendiri. Terus beberapa tahun berlalu, sekolah itu kembali normal. Nggak ada lagi kejadian kesurupan, nggak ada guru atau murid yang hilang. Dan dari kejadian ini warga mengambil pelajaran bahwa nggak semua yang nggak terlihat itu harus dicari tahu. Kadang rasa ingin tahu manusia itu justru membuka pintu yang seharusnya memang sudah tertutup. Dan kalau sudah terbuka, nggak selalu bisa ditutup dengan mudah. Bu Elin dan Rate ini menjadi contoh nyata. Tapi dari keduanya,
banyak orang yang kemudian sadar bahwa yang disebut alam gaib ini bukan untuk disombongkan atau diceritakan dengan bangga. Dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.